Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Helda. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 004 Muara Ancalong. Saya adalah mahasiswi PPG LPTK UIN Salatiga. Mari saksikan video ukin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita awali dulu bersama-sama dengan membaca atau berdoa sebelum belajar ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin temannya. Pada Sang Merah Putih, hormat gerak, tegak gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Sebelum kita belajar, Ibu cek dulu kerapiannya. Ayo semuanya berdiri. Silakan dirapikan dulu pakaian. Sudah rapi semuanya? Ya, silakan duduk kembali. Ada tidak yang tidak turun hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak turun? Dua. Oh, satu orangnya, iya. Coba didengarkan ya Ibu Akse. Dengarkan namanya dengan baik ya.
kali kita akan belajar tentang pengertian maaf dan memaafkan. Pernah tidak kalian mendengar kata maaf? Pernah tidak kalian melakukan sebuah kesalahan? Terus apa yang kalian lakukan setelah itu? Maaf. Kira-kira pengertian maaf itu menurut kalian apa? Ayo, kira-kira pengertian maaf menurut kalian apa? Apa arti maaf? Oke, silakan. Ungkapan kesalahan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Maaf adalah ungkapan penyesalan terhadap apa yang telah kita perbuat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kalian bisa mengetahui arti maaf dan memaafkan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah kisah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak baik-baik ya videonya ya. Seorang lelaki Arab bernama Sumamah bin Misal dari kabilah Al-Yaman. Nah, itulah tadi video atau kisah tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa betapa kuatnya kekuatan maaf yang diberikan oleh Rasulullah terhadap orang lain. Artinya, maaf itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang damai, tentram. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana sikap mulia, yaitu jujur, penuh kasih sayang terhadap orang lain. Ya, paham anak-anakku? Kita tepuk maaf dulu ya supaya lebih semangat ya. Tepuk maaf. Damai. Oke, nah, setelah ini kita akan melihat sebuah kisah. Nah, sebuah kisah atau sebuah cerita tentang perundungan. Tahu tidak apa itu perundungan? Yaitu membuli teman. Nah, silakan disimak baik-baik videonya ya. Perundungan. Pagi yang cerah untuk semua anak bisa berteman dengan baik. Nah, dari video tadi kita melihat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pertama, ketika terjadi suatu perundungan, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat kita lihat, maka segeralah kita laporkan sama yang berhak. Kalau di sekolah berarti kita laporkan sama guru. Jangan dibiarkan seperti itu, karena perundungan itu adalah sesuatu yang dilarang. Kita lanjutkan kembali ya. Sebelum ini Ibu akan bagi kelompoknya, ya. Ibu akan bagi kelompok. Berarti ini kelompok 1 ya, Aira ya. Terus sama Regina kelompok 2.
mengistimewasikan apa yang sudah dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Oke ya. Ini silakan ditulis nama kelompoknya. Silakan diisi dulu nama anggotanya ya. Kan? Ya. Siapa yang jadi tulisnya? Ayo. Siapa yang bagian nulis? Silakan ditulis ya. Nah, tugasnya dikerjakan secara kelompok, artinya harus mengerjakan secara berkelompok, berarti adanya kerjasama sama teman-teman atau anggota yang lain. Ayo silakan dulu ya. Silakan dijawab. Ya, ada apa? Silakan dibuka, di dalamnya ada nama anggota atau nama kelompoknya. Silakan diisi. Sudah semuanya gimana? Sudah. Siap-siap ya? Siap. Silakan kira-kira kelompok mana dulu nih? Dari kelompok 4. Ayo dipersilakan, siapa yang mau pilih? Agak keras ya bacanya ya, Mer. Nama kelompok 4. Anggota kelompok Nadira, Raya, Amelia. Ahmad dan Budi adalah teman sekelas. Suatu hari tanpa sengaja Budi menjadikan dan merusak model pesawat yang telah dibuat Ahmad selama seminggu untuk panggilan sains. Ahmad sangat marah dan berkata kasar kepada Budi. Setelah kejadian itu, mereka tidak saling berbicara selama beberapa hari. Budi merasa bersalah dan ingin meminta maaf, tetapi Ahmad tidak akan melakukannya. 1. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Ahmad dalam situasi ini berdasarkan ajaran Islam? Seharusnya Ahmad memaafkan Budi agar pertemanan mereka terjalin dengan baik. 2. Bagaimana seharusnya Budi meminta maaf kepada Ahmad? Maaf ya Ahmad, saya tidak sengaja menjadikan pesawat yang telah dibuat selama seminggu. Apa manfaat yang akan dilakukan Ahmad jika dia memaafkan Budi? Supaya hidup kita damai dengan saling memaafkan. Oke. Alhamdulillah, dari presentasi kalian kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari studi kasus seperti tadi, bahwa ketika kita dalam kondisi seperti yang kalian sudah lihat tadi, kita harus segera meminta maaf. Ketika merasa bersalah, maka kita harus segera meminta maaf. Kemudian kita juga harus memaafkan orang lain yang sudah melakukan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena sebagai umat Islam kita diajarkan bahwa kita harus saling maaf dan memberi maaf. Ya. Tujuannya apa? Supaya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa hidup dengan damai, dengan tenang, dengan bahagia ya. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, tentu saja kita akan terbayang-bayang oleh sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan. Betul tidak? Betul.
tentang apa pengertian maaf dan bagaimana kita memaafkan orang lain ya. Tentu saja beberapa yang kita sudah lihat tadi contoh atau teladan Rasulullah itulah yang kita harus jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah itu mungkin pertemuan yang akan datang mungkin ya masih berkaitan sama pelajaran kita hari ini ya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa sih hikmah kita memberi maaf dan meminta maaf kepada orang lain. Hari ini kita sudah belajar tentang maaf dan memaafkan. Kesimpulannya kita harus menanamkan sifat maaf dan memaafkan di dalam diri kita sebagai umat Islam sesuai apa yang diajarkan di dalam agama kita ya, bahwa kita harus saling memaafkan. Nah, dari itulah Ibu sangat apresiasi terhadap kalian sudah melakukan sebuah tugasnya masing-masing dan sudah memahami tentang pengertian maaf dan memaafkan. Dan Ibu ingin apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari.